Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya diminta dan DM beberapa yang masuk ke HP saya untuk menjelaskan dan memberikan edukasi atau pemahaman tentang dana desa. Karena banyak masyarakat yang saat musdes itu tidak musdes karena saat undangan itu hanya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan RT dan BPD. Pada kesempatan ini kita akan mencoba memberikan penjelasan tentang dana desa. Di desa kami itu, Desa Pilangsari, berdasarkan PMK nomor 108 tahun 2024, itu besaran pendapatan dana desanya di tahun 2025 itu sebesar 991.568.000. Perlu diketahui bahwasanya dana desa itu untuk membiayai 5 bidang. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua bidang pembangunan desa, yang ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan, yang keempat bidang pemberdayaan, dan yang kelima adalah bidang penanggulangan bencana darurat dalam keadaan mendesak. Terus selain 5 bidang yang boleh didanai dana desa, jadi setiap tahun itu dari kementerian itu berubah tentang aturan. Jadi di tahun 2025 ini fokus penggunaan dana desa sesuai Permendes nomor 2 tahun 2024. Jadi teman-teman bisa dilihat di Permendes nomor 2 tahun 2024 tentang fokus kegiatan yang didanai dana desa. Yang pertama, jadi dana desa di tahun 2025 itu maksimal 15% untuk penanggulangan bencana kemiskinan seperti BLPDD, 10% itu untuk pelayanan kesehatan dan pencegahan stunting, terus minimal 20% itu untuk kegiatan ketahanan pangan, terus ada lagi padat karya tunai desa dan publikasi. Terus kita akan membreakdown dari tadi yang saya sampaikan bahwasanya Desa Pilangsari itu sesuai PMK nomor 108 tahun 2024 kita mendapatkan dana desa 991.568.000. Jadi ada 5 kegiatan. Jadi dana desa itu tidak hanya membiayai fisik tapi juga non fisik sesuai 5 bidang. Bidang yang pertama bidang pemerintah desa. Bidang pemerintah desa itu di tahun 2025 itu desa kami itu dianggarkan 109.025.574. Nah, bidang itu apa saja yang misalkan ada ATK, servis komputer, SDGs, data kemiskinan, tentang aset desa, musdes, dan SID. Terus bidang yang kedua adalah bidang pembangunan desa. Itu ada yang fisik dan ada yang non fisik. Kita anggarkan 508.041.265. Terus yang ketiga ada bidang pembinaan kemasyarakatan, yaitu dengan total anggaran 38 juta. Yang keempat bidang pemberdayaan itu 200 juta. Terus yang kelima ada bidang penanggulangan bencana dalam keadaan mendesak, yaitu BLPDD. Kita anggarkan per tahunnya adalah 10.800.000. Jadi kalau kita lihat skema 5 bidang ini, jadi dana desa yang kita terima 900 sekian juta itu tidak semuanya untuk fisik, karena sesuai PMK-nya, sesuai Permendesnya di tahun 2024. Jadi kegiatan dana desa itu tidak hanya fokus fisik, tapi ada beberapa aturan
yang harus ditaati dan dipatuhi setiap desa untuk melaksanakan dana desa, seperti 10% untuk kegiatan kesehatan dan minimal 20% untuk ketahanan pangan. Jadi dana desa kita kan dapatnya 900 sekian ya. Jadi di tahun 2025 ini kita wajib menganggarkan 20% dari jumlah dana desa untuk ketahanan pangan. Jadi bisa di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kebetulan saya ini berlokasi di peternakannya milik desa. Di sana ada kambing dan di sini ada sapi. Jadi 20% itu wajib digunakan untuk ketahanan pangan sesuai arahan Pak Presiden untuk makan bergizi gratis. Di belakang saya ini adalah pesawat ya. Jadi dana desa itu digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada TK Pilangsari 1, TK Pilangsari 2, dan PAUD dengan besaran anggaran yang dialokasikan dari dana desa untuk kegiatan pendidikan baik pendidikan formal dan TPH itu sebesar 57.400.000. Sekarang kita berada di lokasi cor jalan di RT 05 bersama Pak Brian. Ini Pak Brian apa Pak? Panjang ya Pak ya? Dapat berapa alokasi di RT 5 ini Pak? 2 lokasi. Yang pertama dari dana desa tahun anggaran 2025 dengan alokasi anggaran 22 juta dengan panjang 54 meter, ketebalan 12 cm, dan yang satunya dari aspirasi Dewan DPRD Kabupaten Sragen dengan alokasi anggaran 15 juta dengan kepanjangan 34 meter, ketebalan 12 cm. Lebarnya berapa? Lebarnya 3 meter. Jadi kalau di desa kami itu ya, untuk alokasi fisik itu sekitar 500 juta sekian. Itu dibagi tiap RT. Jadi untuk tahun 2025 ini dari RT 1 sampai 17 itu setiap RT mendapatkan 22 juta dari dana desa. Mungkin banyak yang bertanya, jadi satu RT mungkin sudah cor jalan, baru sedikit, mungkin ada RT juga yang sudah selesai cor jalannya. Karena saat proses musdes itu ketika Pak RT saat rapat itu diberi kebebasan minta 2, cor jalan apa talud. Kadang RT-nya Pak RT minta talud dulu atau Pak RT minta cor jalan dulu. Jadi setiap RT kemungkinan presentasi pembangunannya berbeda-beda. Ada yang sudah full cor jalan, ada yang sudah full talud jalan. Jadi selama 5 tahun terakhir ini kebijakan di kami di desa itu, dana desa itu setiap RT dibagi rata. Jadi di tahun 2025 ini setiap RT mendapat alokasi 22 juta baik untuk talud jalan maupun cor. Jadi di RT 05 ini kebetulan untuk talud jalannya sudah selesai. Jadi konsentrasinya adalah cor jalan. Jadi cor jalan di ujung selatan sama di ujung utara ini ya sudah lumayan. Jadi mungkin tiap RT itu kegiatannya berbeda-beda, karena kadang di RT itu ada sebuah kesadaran. Jadi pembangunan jalan itu ada yang swadaya dari masyarakat, juga dari pemerintah desa. Mungkin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu belum sepenuhnya untuk kegiatan di RT, karena kita bagi setiap RT itu alokasinya sama. Jadi untuk warga atau masyarakat setiap RT mungkin beda-beda ya, karena sesuai dengan permintaannya Pak RT minta talud jalan atau cor jalan. Jadi mohon maaf untuk jalan-jalannya di pos kebayanan itu belum tersentuh, karena ketika musdes di 5 tahun terakhir ini sepakat untuk kegiatan
di tingkatan RT dengan alokasi sama dari RT 1 sampai 17. Besarannya nilai nominalnya juga sama. Berapa? Itulah cm. 17 cm. 17. Geser ke timur, Pak. 12 cm. 17. 19, Mbak. 19. 19. 19. Jadi alokasi dana desa yang di Pelangsari itu adalah 10% untuk kegiatan pelayanan kesehatan. Dari 10% itu sekitar 98.473.735. Dari total keseluruhan dana desa yang diterima di Desa Pelangsari itu kita mendapatkan 991.588.000